Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan suami istri bukan hanya soal tinggal serumah, makan bareng, atau sekadar menjalankan rutinitas harian. Di balik semua itu, ada satu aspek penting yang seringkali diabaikan tapi justru menjadi penopang utama keharmonisan rumah tangga, kepuasan pasangan. Entah itu secara emosional, psikologis, atau seksual, ketika kepuasan salah satu pasangan diabaikan terus-menerus, maka jangan heran jika rumah tangga pelan-pelan mengalami keretakan. Banyak orang berpikir bahwa hubungan akan tetap kuat hanya dengan cinta di awal. Padahal kenyataannya, cinta juga butuh perawatan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas dengan bahasa yang santai dan mudah dicerna, kenapa mengabaikan kepuasan pasangan bisa bikin hubungan hancur. Yuk, simak baik-baik. Pertama, kita perlu memahami bahwa kepuasan bukan hanya soal fisik. Sebagian orang langsung berpikir soal hubungan intim ketika mendengar kata kepuasan. Padahal, bentuk kepuasan itu luas sekali. Bisa berupa didengarkan, dihargai, dipuji, ditemani, atau bahkan sekadar disentuh dengan penuh kasih sayang. Saat pasangan merasa puas dalam semua aspek itu, maka ia akan merasa dicintai dan diinginkan. Tapi kalau semua itu tidak ada, perlahan-lahan rasa cinta bisa berubah jadi hambar. Bayangkan kalau seorang istri yang sudah lelah mengurus rumah, anak, dan pekerjaan, pulang dan tidak mendapat perhatian dari suaminya. Atau sebaliknya, suami yang banting tulang dari pagi sampai malam tapi merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Akumulasi perasaan terabaikan ini bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Kedua, kebutuhan pasangan itu bagian dari hak yang tidak boleh disepelekan. Dalam Islam sendiri, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Misalnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak tanpa alasan yang jelas, maka malaikat akan melaknat sampai pagi. Ini bukan tentang menyudutkan, tapi tentang pentingnya menjaga hak dan perasaan pasangan. Begitu pula sebaliknya, suami juga wajib memenuhi kebutuhan istrinya dengan kasih sayang dan perhatian. Ketika kebutuhan itu diabaikan, pasangan akan merasa tidak dihargai. Ini bisa melahirkan rasa kecewa, kesepian, bahkan putus asa. Yang tadinya ingin saling melengkapi, akhirnya berubah jadi saling menjauh. Padahal mungkin masalahnya hanya karena kurang komunikasi atau kurang kepedulian. Ketiga, kepuasan pasangan bisa memperkuat ikatan emosional. Saat pasangan merasa dipahami dan diberi apa yang ia butuhkan, maka secara otomatis ia akan lebih loyal, lebih sayang, dan lebih lembut. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, di mana salah satu pasangan merasa terus berkorban tanpa mendapatkan timbal balik, maka hubungan itu tidak seimbang. Dan hubungan yang tidak seimbang biasanya sulit bertahan lama. Contoh nyata sering kita lihat di sekitar. Ada pasangan yang dari luar terlihat baik-baik saja, tapi ternyata sering bertengkar karena salah satu merasa tidak dihargai. Bisa jadi sang suami cuek, tidak pernah memuji, tidak pernah mendengarkan cerita istri. Atau istri yang terlalu sibuk dengan urusan rumah dan anak hingga lupa bahwa suami juga butuh perhatian. Lama-lama rasa cinta itu menghilang. Hubungan jadi sekadar formalitas. Keempat, mengabaikan kepuasan bisa membuka celah masuknya godaan dari luar. Ini yang paling berbahaya. Ketika pasangan merasa tidak diperhatikan, maka ia akan rentan tergoda dengan perhatian dari orang lain. Apalagi jika yang datang justru memberi apa yang tidak diberikan di rumah. Bisa jadi awal mula perselingkuhan, meski niatnya hanya untuk curhat. Maka dari itu, sangat penting bagi suami dan istri untuk saling menjaga, saling peka, dan saling memahami kebutuhan satu sama lain. Jangan menunggu pasangan mengeluh baru sadar. Lebih baik tanyakan langsung, apa yang bisa aku lakukan biar kamu bahagia hari ini? Kalimat sederhana seperti itu bisa menyelamatkan banyak hal. Kelima, kepuasan pasangan adalah sumber ketenangan jiwa. Bayangkan jika suami istri saling puas, baik secara fisik maupun emosional. Rumah akan terasa lebih damai, obrolan akan terasa lebih hangat, dan kehadiran satu sama lain akan jadi hal yang selalu dinanti. Anak-anak pun akan tumbuh dalam suasana yang penuh cinta,
karena mereka merasakan aura positif dari hubungan orang tuanya. Sebaliknya, kalau kepuasan itu hilang, rumah akan jadi tempat yang penuh tekanan. Ketika dua orang hidup bersama tapi tidak lagi merasa nyaman satu sama lain, maka konflik akan mudah muncul dari hal-hal kecil. Sepele pun bisa jadi besar hanya karena hatinya sudah terlalu jenuh. Lalu bagaimana solusinya? 1. Saling terbuka. Jangan menebak-nebak kebutuhan pasangan. Bicarakan secara jujur apa yang diinginkan, apa yang dirasa kurang, dan apa yang membuat senang. Komunikasi adalah kunci dari segala hubungan yang langgeng. 2. Jangan menunda perhatian. Jangan tunggu pasangan merajuk atau kecewa baru mulai memperhatikan. Justru perhatian kecil setiap hari akan jauh lebih berarti daripada permintaan maaf yang datang setelah masalah terjadi. 3. Ciptakan momen bersama. Luangkan waktu hanya berdua. Tidak harus mewah. Cukup duduk berdua sambil ngobrol dari hati ke hati. Disitulah kedekatan emosional tumbuh. 4. Jangan pelit pujian. Sekali-kali bilang, "Kamu cantik hari ini," atau "Aku bangga sama kamu." Itu efeknya luar biasa. Pasangan akan merasa dihargai dan diakui. 5. Peka terhadap perubahan. Jika pasangan mulai terlihat murung, sering diam, atau menarik diri, jangan cuek. Bisa jadi ada sesuatu yang ia simpan tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Jangan pernah meremehkan dampak dari kepuasan pasangan. Hal kecil yang tidak ditangani hari ini bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Kepuasan bukan sekadar soal jasmani, tapi juga batin, perhatian, dan kasih sayang. Kalau kamu mencintai pasanganmu, maka bahagiakan dia. Karena kebahagiaan pasangan adalah kunci dari kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Semoga naskah ini bisa membuka mata hati kita semua untuk lebih peduli dan tidak lagi mengabaikan hal yang sebenarnya sangat penting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.